Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Ada sebuah cerita dari teman, si suami itu lagi terpuruk. Lagi terpuruk. Ya, setelah berusaha dapat pekerjaan dengan gaji sebulan sekali. Gimana? Setelah berusaha dapat pekerjaan dengan gaji sebulan sekali. Dapat Tapi gaji dengan gaji sebulan sekali. sebulan sekali ya, gaji Iya. sebulan sekali. Tapi Betul. si istri marah dan benci banget, nggak terima sampai bilang si suami itu nggak bertanggung jawab dan selalu berkata kasar. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan si suami supaya rumah tangganya kembali sakinah, mawadah dan warohmah? Terima kasih. Cerita seorang suami sudah berusaha dapat rezeki, dapat gaji sebulan sekali. Istrinya marah-marah. Kayaknya istri ini kalau betul dapat suami siapapun tetap marah-marah. Sebab rata-rata orang gajinya sebulan sekali. Ini kayaknya istri pusing ini. Nah, dia minta gaji 1 jam sekali kayaknya. Wah, ini bermasalah ini. Ya, enggak dia. Baik. Yang perlu ditinjau sekarang, suami harus berusaha. Yang jelas suami sudah berusaha. Kalau memang betul usahanya maksimal, usaha maksimal, ikut petunjuk, musyawarah dengan istri. Kemudian setelah itu, di saat hasilnya itu kurang, kok istri masih nggak terima, ini adalah istri yang tidak baik. Kalau memang betul suami sudah berusaha, ini musibah. Ada seorang wanita kalau punya sifat semacam itu. Tapi memang ada seorang laki-laki itu memang pemalas. Ini yang problem. Pemalas dia. Ada usaha itu nggak betahan. Usaha ini nggak betah. Ini nggak betah. Pengennya itu dia itu kipas-kipas dapat duit begitu. Ada suami begitu. Ada orang ngadu kita. Suami saya, Bu, aduh, suruh kerja ini nggak mau, katanya berat, katanya. Loh, ya semua kerja ya begitu. Ada berat, nanti kalau sudah terbiasa jadi nggak berat. Padahal kerjanya beratnya apa sih, Bu, ya? Begitu cuman begini. Tapi memang ada laki-laki pemalas. Wah, ini dosa besar laki-laki kayak begitu, itu nggak punya tanggung jawab, berani nikah tapi enggak. Nah ini. Baik, yang penting suami sudah berusaha, lah kok ternyata hasilnya masih kurang, maka alangkah indahnya seorang istri kalau dia bisa mengerti. Tapi ingat, bagi seorang istri, jika ternyata suaminya tidak bisa memberi nafkah yang cukup, tapi kalau sudah cukup, awas, hati-hati, dosa besar dia, dan terkutuklah wanita tersebut. Kalau suaminya sudah mencukupi, ya, ternyata kok masih tidak terima, bikin ulah, wah ini nasib buruk. Biarpun katanya setiap malam tahajudan, siang hari puasa, dia adalah ahli neraka, su'ul adab kepada suami. Tapi jika ada seorang istri yang suaminya tidak mencukupi nafkahnya, cukup wajar, bukan cukup selera perempuan yang nggak benar, awas, hati-hati, cukup wajar. Orang yang paling rendah di kampung itu berapa sih? Misalnya di kampung itu rata-rata umum ya 300.000 untuk sebulan misalnya, berarti mencukupinya sebegitu. Lah kok seleranya 10 juta, ya nggak masuk di situ. Bukan. Seorang wanita yang sudah dicukupi oleh suaminya, maka kalau ternyata dia masih tidak terima dicukupi secara wajar, umumnya orang di kampung itu, maka ini perempuan yang su'ul adab, kurang ajar kepada seorang suami, dan dia tidak ngerti syukur, dan Allah murka dengan orang tersebut. Tapi jika seorang istri menemukan suaminya tidak mencukupi nafkahnya, kebutuhan sudah dipas-pasin itu, sehari sebulan tuh 500.000, suami hanya ngasih 100.000, dan ngasih 100.000 bukan karena dia itu orang pelit, karena memang orang pailit, ya, bangkrut terus dia. Nah, bagaimana kisahnya seorang istri yang demikian itu? Islam agama yang adil, tidak boleh ada wanita tersiksa di bawah naungan suami seperti itu. Maka seorang wanita tersebut boleh memilih. Yang pertama adalah boleh minta cerai, cuman akhlaknya tidak ada, keterlaluan. Jangan sampai ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ini kan istilah yang nggak benar itu. Jadi kalau memang suami tidak bisa mencukupi nafkah, maka seorang istri boleh
minta cerai yang pertama. Yang kedua adalah sabar dan membantu. Ini pernah terjadi. Kalau wanita tersebut dengar omongan kami ini, ada salah suatu ketika sahabat Nabi, seorang wanita ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami nggak punya nafkah. Rasulullah ya langsung tanggap untuk menyelesaikan masalahnya umat. Terus kamu makan bagaimana? Ya kalau saya sih alhamdulillah masih punya duit, tapi masa saya nombokin terus ya Rasulullah. Saya masih punya kebun kurma, sisa-sisa peninggalan orang tua, warisan, saya makan. Cuman masa hidup saya kok, saya sebagai istri kok nombokin terus? Kan ada ya, istri nombokin terus. Nabi berikan pilihan. Kalau begitu ada pilihan buatmu wahai ibu. Yang pertama adalah kamu minta cerai. Mikir cerai, aku sayang sama dia, itu bapak dari anak-anakku. Cerdas dia rupanya. Apa ada pilihan lain yang Rasulullah? Rasulullah menjawab, ada pilihan yang lain. Jalani hidup seperti yang sudah kamu lakukan. Kau yang mencukupi, karena kamu yang punya duit. Kan ada ya, suami nggak bisa kerja tapi istri bisa kerja, ada. Kamu yang mencukupi, dan di saat seperti itu kamu mendapatkan 2 pahala, sebagian mengatakan 3 pahala. Dapat 3 pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah. Yang kedua pahala memberikan nafkah, menyenangkan suami. Yang ketiga pahala silaturahmi. Pahalamu double. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, saya milih yang kedua saja. Milih yang kedua. Masa cerai gara-gara gitu saja? Tidak cerai. Ini perempuan model apa? Ini cewek matre. Perlu kesabaran. Sebab yang namanya hidup kadang-kadang seperti itu. Dan yang namanya sedih tidak selamanya. Ada saat-saat mungkin sedih sesaat, akan diberi oleh Allah yang besar setelah itu. Makanya kadang-kadang tidak sabar, langsung tak cerai dikit-dikit. Tapi haknya dia, tapi tidak indah. Baik, seperti itulah. Kalau wanita tersebut termasuk wanita yang sudah dicukupi kok ternyata masih marah-marah tersebut, gimana caranya? Waduh, ini dinasehati, diingetin terus. Mungkin ngundang orang, ustadz, nasihati agar wanita tidak tutup. Tapi masih saja begitu bu ya. Wah, kalau sudah masih seperti itu, ya kamu jangan susah. Kalau katakan pada orang jangan susah. Kalau sudah nanti malah merusak, tidak punya adab, ngajari anaknya tidak berakhlak. Kadang-kadang anaknya jadi berani gara-gara ibunya loh ya. Maka termasuk wanita yang halal dianjurkan untuk ditinggal adalah setelah dia dididik tidak bisa, malah bakal merusak rumah itu sendiri. Sebab kalau diteruskan malah hati suami ngedumel terus, bahkan bisa berubah menjadi kebencian. Lalu juga nanti anak-anaknya menjadi su'ul adab, kurang ajar seperti ibunya. Maka biarkan dia mengambil jalan sendiri, mungkin bisa mendapatkan suami yang bisa punya gaji 1 jam sekali tadi. Nah ini karena apa? Adabnya tidak ada, dan Islam ada solusi. Tapi kalau suami itu tetap sabar begitu, wah surga wali itu. Dicaci maki sama suami sabar, tapi istrinya masuk neraka. Wah ini ada. Suami sabar, ada suami sabar, dicaci maki, masya Allah, terima kasih istriku, biarpun kau mencaci maki tetap kau cantik di mataku. Wah hebat bener itu. Tapi kasihan sang istri. Awas hati-hati ya. Haknya seorang suami itu melebihi daripada hak orang tua. Wah ini ancaman nih. Makanya yang enak-enak kalau suami nggak pakai cemberut deh, naklukin suami saja kok pakai marah-marah, nggak level tuh. Kalau orang kalau naklukin suami nggak perlu pakai marah-marah, cubit, digigit, kuping, indah lah sama suami. Masa model wanita kok begitu tuh? Jangan bikin. Kalau pengen yang indah-indah sajalah. Hati-hati dengan suami. Kalau sampai durhaka kepada suami melebihi daripada durhaka kepada orang tua. Kalau ada seorang wanita yang durhaka kepada suaminya, maka dia tidak akan bisa bahagia sampai kapanpun. Apalagi sampai dia membuat ulah agar dicerai dan sebagainya. Dia membuat pelanggaran besar, dia pun mendapatkan orang yang katanya baik akan menjadi jelek setelah itu, atau dia akan tersiksa setelah itu. Dan juga ingat wahai para suami, istrimu adalah naungan di bawah naunganmu, amanat besar di pundakmu. Kalau zalim kepada seorang wanita, maka ketahuilah, zalim kepada tetangga saja menjadi sebab masuk neraka, zalim kepada istri juga neraka. Hati-hati.
Ini kan ancaman dalam Islam, tujuannya agar satu, semuanya sama-sama indah. Suami bertanggung jawab sebisa mungkin, semaksimal mungkin berusaha, dan istri bersyukur sebisa mungkin. Sebesar apapun yang diberikan seorang suami, maka hendaknya senyum yang harus selalu ditebar, terima kasih harus menjadi kebiasaan yang dia ucapkan. Masya Allah, butuhnya 500.000, dapat 200, alhamdulillah bang, dapat 200. Ada tetangga kita nggak dapat apa-apa, alhamdulillah. Masya Allah, istri solehah ini indah-indah. Tapi ada naudzubillah, ini jangan bikin susah deh hidup. Nabi Muhammad mengajari ilmu kemesraan kok. Sama suami hidup susah kok, ekonomi susah, kebanyakan duit susah, macam-macam sih. Yang kebanyakan duit itu ribut gara-gara apa? Yang satu ngajak Surabaya, satu ngajak Jakarta. Ini orang dasar nasib buruk, musuhan terus di rumahnya. Gara-gara bentuk rumah saja. Abang suruh bilang ini, padahal pengen rumah harganya 2 miliar. Duit sudah ada. Gara-gara beda genteng ini, memang nasib hati busuk lu, apa-apa bisa jadi perang. Tapi kalau sudah hati lembut, Masya Allah, kekurangan tidak akan menjadi sebab permusuhan. Indahnya hidup kalau dengan hati yang saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.